Om Swastiastu, saya Iwayan Subrata, saya dari Karangasem. Saat ini saya 48 tahun. Saya merupakan orang tua dari Dinda. Dinda adalah salah satu pengguna OSS Bali. Jadi saat ini Dinda sudah sekolah di Australia, Melbourne tepatnya. Dia berangkat September tahun lalu, sekolahnya mulai November tahun lalu juga, di 2023. Oke, saya saat ini bekerja di dua tempat sebagai pembantu di sebuah perusahaan jewelry, juga sebagai driver di sebuah travel. Saya mengambil pekerjaan yang mana yang bisa saya lakukan dan yang di tempat mana yang dibutuhkan, seperti itu saat ini. Saya sendiri berlatar belakang dari orang tua yang kurang mampu. Saya tinggal di desa, di salah satu desa di Karangasem. Dulu desa itu merupakan desa yang memiliki ekonomi yang tidak bagus ya, dalam artian ekonominya rendah. Dengan berlatar belakang seperti itu, keadaan ekonomi keluarga orang tua saya tidak terlalu banyak. Saya menjalani hidup tidak mudah. Saya hidup tidak dengan orang tua, saya hidup harus dengan orang lain untuk sekolah dan sampai besar. Saya menikah di tahun 98. Saya mulai bekerja tahun 94, begitu tamat saya langsung kerja. Saya mulai kerja di bulan Agustusnya. Awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan taksi, terus tahun 97 saya pindah ke sebuah perusahaan swasta yang bersifat internasional sampai dengan 2018 saya memutuskan untuk resign karena latar belakang pendidikan saya yang cuman sampai dengan sekolah menengah STM waktu itu, tidak bisa lebih jauh lagi. Posisi saya tidak bisa tinggi lagi, karena pada saat resign itu posisi saya di level menengah. Kalau saya naik lagi tidak bisa karena berlatar belakang pendidikan yang STM. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kedepannya. Maka daripada itu saya tidak pernah membatasi anak saya untuk sekolah. Sekolah silakan, carilah sekolah setinggi-tingginya, semampu kalian. Saya mempunyai 3 anak, semuanya cewek. Dinda adalah anak saya yang kedua. Dinda merupakan anak yang aktif di dalam rumah. Dalam artian dia mau peduli dengan orang tuanya dan bisa melakukan pekerjaan rumah. Itu juga menjadi sebuah bekal bagi Dinda di luar negeri saat ini. Seperti itu. Dinda bersekolah di luar negeri itu karena keinginannya dia sendiri. Karena alasannya, waktu itu saya tanya, apa alasannya, apa acuannya kamu sekolah di luar negeri. Alasannya cukup sederhana tetapi cukup mendalam. Dia alasannya adalah ingin mandiri karena dia tahu ekonomi orang tuanya atau saya sendiri ya yang boleh dikatakan cukup, tapi dia ingin mengembangkannya. Karena dasarnya kalau dia tidak bisa mandiri, maka dia tidak mungkin bisa membantu orang tuanya nanti kalau saat orang tuanya membutuhkan bantuannya. Dan itu merupakan alasan yang sederhana tetapi sangat mendalam. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau kita sendiri tidak mandiri, kita tidak akan mungkin bisa membantu orang lain. Walaupun dalam artian membantu orang tua ya. Jadi kita harus mandiri. Dengan latar belakang itu saya mendukung Dindanya untuk sekolah di luar negeri. Dan saya juga memberikan kekuatan istilahnya sebagai penguat, sehingga dia mempunyai rasa keinginannya lebih besar untuk sekolah di luar negeri. Seperti itu. OSS itu saya pilih karena awalnya karena Dinda memiliki keinginan untuk sekolah di luar negeri. Saya berusaha mencari informasi apa yang harus saya siapkan,
apa yang harus saya lakukan. Dari hal itu saya mencoba mencari tahu, dan ternyata di kampung ada beberapa anak yang sudah sekolah di Melbourne dan mempergunakan OSS sebagai alat pembantunya. Dan saya juga mencari tahu secara langsung ke OSS-nya bagaimana dan apa yang harus saya lakukan, persiapkan. Atas bantuan dan bimbingan Pak Astino, syukur saya bisa melengkapi, memenuhi semua persyaratan kebutuhan untuk sekolah di luar negeri, di Australia khususnya. Dan saya dengan Dinda berusaha dan sekuat tenaga untuk memenuhinya. Dan atas bantuan Pak Astino, bersyukur sekali saya bisa melengkapinya dengan baik dan tepat sesuai dengan target yang direncanakan oleh Pak Astino, sehingga pada tahun 2023 itu Dinda sudah bisa diterima di sekolah dan visanya sudah bisa disetujui. Proses yang harus saya dan Dinda lakukan untuk memenuhi segala persyaratan itu bisa dibilang tidak mudah, tetapi juga tidak susah. Dalam artian ada hal-hal, ada dokumen-dokumen yang kita harus perlukan, persiapkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan visa dan pengajuan sekolah di luar negeri. Semua itu istilahnya bisa dilengkapi, bisa dipenuhi. Tidak ada hal yang tidak bisa ya, dalam artian menurut saya semuanya itu cukup relevan. Persyaratannya, kebutuhannya semuanya cukup relevan dan bisa kita persiapkan atau sediakan dengan baik dan benar, seperti itu. Perasaan saya saat mendengar persetujuan visa, karena persetujuan visa itu adalah kunci daripada bisanya atau tidaknya anak sekolah di Australia, adalah itu visa, persetujuan visa dari pihak kedubes Australia. Kebetulan waktu itu saya posisi ada di kampung di Karangasem. Saya mendapatkan info dari Pak Astino mengenai persetujuan visanya. Pada saat itu saya sangat bergembira, dalam artian gembira itu sangat ada rasa syukur. Kenapa ada rasa syukur? Karena dengan berlatar belakang ekonomi yang sejarah latar belakang dari keluarga saya dan kami yang semuanya dari keluarga yang tidak mampu, bisa menyekolahkan anak di luar negeri itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai orang tua, bisa atau lolos anaknya bisa sekolah di luar negeri. Pada saat itu saya ada di kampung, sebagai rasa syukur saya sujud di Merajan, di Sangga, di depan Rong 3. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada leluhur, pada Tuhan dan alam semesta ini atas bantuan, tahapan dan jalannya sehingga apa yang kami usahakan bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang baik, seperti itu. Oke, untuk para orang tua yang ada keinginan anaknya untuk sekolah di luar negeri, menurut saya itu sesuatu yang di luar daripada biasa, karena anak yang ada keinginan sekolah di luar negeri itu tentu dia mempunyai sebuah motivasi atau pola pikir yang menurut saya cukup bagus ya, sangat bagus menurut saya. Karena apa? Kita tahu hidup di luar daripada rumah itu, apalagi di luar daripada Indonesia, adalah sesuatu kehidupan yang tidak nyaman, tidak mudah. Bagi anak yang ingin ke luar negeri, pasti dia sudah mempersiapkan mental, terutama bahwa pasti dia sudah tahu luar negeri itu tidak mudah, entah itu di mana negaranya. Yang jelas, sekolah di luar negeri itu kan kita tidak tahu kondisi di sana seperti apa, dan itu merupakan sebuah tantangan bagi si anak untuk bisa menjalankan kehidupannya. Dan dia memilih sekolah di luar negeri, tentunya dia sudah mempunyai pertimbangan. Pertimbangannya adalah banyak tentunya ya, tetapi kita cukup, kalau saya sendiri sangat mengapresiasi dan menghargai
kalau anak itu bisa menentukan pilihannya dan itu merupakan yang terbaik untuk dirinya. Itulah yang menyebabkan saya mendukung anak saya Dinda untuk sekolah di luar negeri. Di samping itu, kalau anak ada keinginan untuk sekolah di luar negeri, itu nilai positifnya dia adalah bagi orang tua adalah dia pasti akan mandiri. Dengan kemandiriannya itu, tentu itu menjadi sebuah bekal bagi masa depannya dia, juga sebagai titik aman kita sebagai orang tua, karena anak kita yang kita besarkan dari kecil sampai besar sudah bisa mandiri. Tentu itu sebuah prestasi kita sebagai orang tua. Mempunyai anak mandiri itu adalah goal ya, sebuah goal yang menurut saya sangat patut kita hargai dan kita dukung untuk si anak tersebut seperti itu. Kepada OSS Bali, saya sangat berterima kasih karena berkat bantuan dan bimbingan daripada OSS, terutama Pak Astino, sehingga anak saya Dinda bisa bersekolah saat ini di Australia, di Melbourne khususnya. Dan saat ini juga Dinda sudah istilahnya merasa nyaman dan betah seperti itu tinggal dan belajar di Australia, karena ya seperti saya katakan tadi merupakan keinginan daripada Dinda. Tentu dia sangat merasa bersyukur dan berterima kasih juga kepada OSS. Saya mewakili Dinda mengucapkan terima kasih. Saya juga sebagai orang tua Dinda mengucapkan terima kasih kepada OSS Bali. One Step Solution Bali, make you priority.